Proyek Lumbung Pangan Presiden Joko Widodo berpotensi menimbulkan bencana ekologis, menabrak aturan, dan tidak transparan. Saya Dewi Jihan dan inilah Opini Tempo. Alih-alih menciptakan ketahanan pangan, proyek food estate yang digarap oleh pemerintah justru bisa menjerumuskan Indonesia ke jurang krisis iklim. Presiden Joko Widodo seharusnya memperhitungkan kepentingan lingkungan saat memikirkan penyediaan pangan. Dimulai pada pertengahan tahun 2020, proyek Lumbung Pangan Nasional digadang-gadang dapat mengatasi ancaman krisis pangan nasional di masa depan. Untuk itu, pemerintah menyiapkan total 2,3 juta hektar lahan pertanian baru yang tersebar di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Papua, hingga Nusa Tenggara Timur dengan total anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah. Setelah 1 tahun proyek berjalan, investigasi majalah Tempo menemukan berbagai masalah di lapangan. Pembukaan 600 hektar hutan alam di Gunung Mas, Kalimantan Tengah misalnya, memicu pelepasan sedikitnya 250.000 ton emisi karbon. Di musim hujan, 4 desa di sekitarnya kebanjiran karena kehilangan wilayah tangkapan air. Selain mengancam keanekaragaman hayati, habitat orangutan di sana juga tergusur. Sementara proyek Lumbung Pangan yang dikelola Kementerian Pertanian di Pulang Pisau dan Kapuas, Kalimantan Tengah dan Hubang Hasundutan, Sumatera Utara juga tidak sesuai dengan harapan. Nilai panennya di bawah standar produktivitas. Para petani yang sudah susah payah mengikuti instruksi pemerintah merasa dirugikan. Kegagalan memperbaiki kesejahteraan para petani seharusnya menjadi faktor kunci untuk mengevaluasi keberlanjutan dari proyek ini. Pandemi COVID-19 menyadarkan banyak pihak akan rentannya cadangan strategis pangan kita. Bahkan Badan Pangan Dunia sudah mengingatkan tentang bahaya ini sejak April tahun 2020 lalu. Sayangnya, pemerintah salah langkah dalam merespon ancaman itu. Dengan terjun langsung sebagai pelaksana operasional proyek food estate ini, pemerintah justru bias dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator. Akibatnya ada banyak potensi konflik kepentingan dan inefisiensi yang justru malah mengancam keberhasilan dari proyek ini. Pelibatan Kementerian Pertahanan jelas tidak menolong. Pengerahan tentara dalam rangka pembukaan hutan di wilayah Gunung Mas, Kalimantan Tengah justru menyudutkan petani dan menimbulkan trauma sosial dari masa Orde Baru. Warga setempat mengaku tidak pernah diajak urun rembuk dan hanya menjadi penonton ketika hutan tempat mereka hidup dibulldozer. Sementara begitu banjir melanda pasca pembabatan usai, lagi-lagi warga yang harus merasakan dampaknya. Pola pembangunan yang serampangan justru menunjukkan minimnya kehati-hatian pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang penting bagi dunia. Pemerintah juga melibatkan peran swasta yang terafiliasi dengan partai politik dan juga tokoh-tokoh politik tertentu tanpa rekam jejak dan kriteria yang transparan. Yang sebetulnya tidak jelas betul apa sih peran mereka. Jika semua penyimpangan ini tidak dibenahi, maka nasib proyek Lumbung Pangan Nasional bakal tersurup. Alih-alih mencapai swasembada pangan, proyek ini justru akan menimbulkan bencana ekologis, memiskinkan petani, dan menjadi sarang korupsi. Simak liputan lengkap tentang bencana proyek Lumbung Nasional selengkapnya di majalah.tempo.co.